mungkin lebih jelas lagi biar lawyer keluarga kami yang menjelaskan sebagai lawyer dan sebagai keluarga. Kantor kuasa hukum Ferry Simanulang SH, M.Hum dan partner melalui Ferry Simanulang SH M.Hum dan Ruth Devi SH resmi melaporkan ketidakprofesionalan penyidik Polresta Jambi kepada Ketua Kompolnas Budi Gunawan. Laporan ini terkait penanganan kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan oleh klien mereka, Yanwardi. Kuasa hukum menguraikan sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh unit Idik 4 Ranmor Satreskrim Polresta Jambi di bawah pimpinan Kasat Reskrim Kompol Hendrawe Manurung SH dan Kanit Idik 4 Ranmor Ibda Andi Ilham Junaidi. Mungkin saya dulu dari awal terjadinya peristiwa ini bahwa memang klien kami atau keluarga kami membuka suatu perusahaan dalam bentuk perseroan dengan kekurangan. Dalam perjalanan pembagian saham, keponakannya ini sama sekali belum membayarkan saham. Artinya dia masih pemilik nominal, bukan pemilik yang sah. Tiba-tiba pada tahun sekitar bulan Agustus, tiba-tiba keponakannya datang ke kantor mengambil pembukuan. Dan pembukuan ini dilakukan audit, tapi auditnya tidak resmi. Berdasarkan audit tidak resmi, dia membuat laporan ke Polresta Jambi dengan tuduhan pasal 374 atau penggelapan dalam jabatan. Dalam hal ini kami mencoba menyurati Polres karena dalam proses sidik-sidik yang dilakukan patut kami juga tidak profesional. Berdasarkan dasar acuan Polres melakukan penyidikan ini adalah berdasarkan auditor tidak resmi. Dan kedua, legalitas pelapor tidak diperiksa secara bagus-bagus. Yang artinya mereka cuma mengatakan dalam akta nama saya ada pemilik saham. Padahal dalam akta itu sendiri pada pasal 5 ayat 3 dan 4 bukti kepemilikan saham itu adalah berbentuk lembar saham atau surat keterangan dari perusahaan yang menerangkan bahwa dia adalah pemilik saham dan hal itu tidak dimilikinya. Yang ketiga, bahwa dalam proses sidik ini kami telah mengajukan agar permasalahannya ditangguhkan karena ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatakan bila dalam suatu perkara pidana harus diputus ada hubungan perdata, maka pidananya harus ditangguhkan dulu menunggu perdataannya selesai. Padahal dalam perkara kami ini sebenarnya ada perkara perdata, yaitu perkara gugatan non prestasi yang terdaftar dengan register perkara nomor 57 strip miring PDTG strip miring 2025 strip miring PN Jambi. Yang artinya proses penyidik di sini harus untuk sementara menutup dulu perkara ini, bukan meneruskannya. Yang artinya kenapa Perma mengatakan seperti itu agar ada suatu kepastian hukum. Bagaimana seorang disangkakan melakukan penggelapan atas uangnya sendiri? Kalau seandainya nanti perdata mengatakan bahwa pemilik saham itu adalah Yanwardi, tidak ikut terlapor, kan kepastian hukumnya sudah nggak ada. Nah itu kami mohonkan ke Polresta Jambi dan kami surati sampai 2 kali. Tapi bukannya menghentikan, malah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi karena kami merasa ini tindakan Polres di sini atau penyidik tidak lagi profesional, makanya kami datang ke Kompolnas untuk mengadukan pengaduan tersebut. Karena kenapa di sini saya rasa tidak ada lagi keadilan. Yang artinya fungsi polisi sebagai penyidik bukan lagi penyidik di sini, tapi menjadi alat untuk orang melakukan penekanan. Itulah khususnya kami datang kemarin. Artinya Bapak yakin ada kelalaian dalam proses lidik ya Pak ya di tubuh? Ya, kalau itu menurut hemat saya dulu fakta hukum, mereka melakukan proses sidik lidik berdasarkan hasil auditor tidak resmi. Yang artinya auditor ini kalau bukan dari KAP atau tidak bersertifikat, apakah itu boleh acuan untuk melakukan proses sidik lidik? Saya rasa tidak boleh. Dan kedua, permanya mengatakan, jelas tadi Perma nomor 1 tahun 56 mengatakan bahwa bila dalam suatu perkara pidana ada hubungan perdata atau kebendaan, maka didahulukan dulu perdatanya baru pidananya. Ini ternyata perdananya masih jalan, tapi mereka terus melakukan proses sidik lidik. Itu kan membuat beban psikologis atau stres untuk klien kami. Jawaban dari pihak Kompolnas sendiri apa Pak atas laporan ini?
masih melakukan proses dalam 14 hari kerja. Dan itu kita hargai ya, kan kita tunggu aja dulu gimana prosesnya nanti. Selain ke Kompolnas, ada lagi mungkin lapor ke Propam? Kita belum melaporkan ke Propam karena saya rasa memang kita tidak mau bersinggungan secara voluntar dengan pihak mereka. Kita cuma menyatakan mereka kurang profesional dan patut kami juga tidak profesional. Kalau nanti kami langsung melakukan ke Propam, nanti akan ada sanksi atau tindakan. Kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Artinya masih bersikap kooperatif ya Pak ya terhadap proses hukum yang... Kami masih merasa ya gimana, kami menjaga, benar, kami cukup menjaga. Kalau memang dalam hal ini kami sudah layak untuk melakukan pengaduan ke Propam, laporan ke Propam.